Di koridor kastil yang membeku di musim dingin, lampu dinding memproyeksikan lingkaran cahaya oranye yang bergoyang di atas dinding batu yang dingin. Tumit sepatu Roland mengetuk batu pualam, menghasilkan gema yang jernih dan sepi. Hentakan itu akhirnya berhenti di depan pintu kayu ek yang tebal. Dia mengangkat tangan, buku-buku jarinya mengetuk 3 kali pada kayu. Bunyi dak, dak, dak yang berat itu dengan cepat diserap oleh keheningan di balik pintu. Sesaat kemudian, jawaban rendah Nightingale terdengar dari dalam, seperti bulu yang menyentuh permukaan air. Engsel pintu berputar, mengeluarkan suara kriik yang pelan. Tirai tebal berwarna gelap, memisahkan ruangan dari dunia luar, hanya seberkas cahaya abu-abu pucat yang menyelinap dari tepinya, menggariskan kontur samar-samar kisi jendela. Di kedalaman ruangan, 2 kaki lilin kuningan di ujung tempat tidur terbakar dengan tenang. Api lilin yang stabil, memanjangkan 2 bayangan yang saling bersilangang, dan terus bergoyang, memelintir dan meregangkan bentuk kursi serta meja di ruangan itu, lalu memproyeksikannya ke dinding dan langit-langit. Roland berjalan menuju tempat tidur. Kelambu beludru merah tua setengah tertutup. Kasurnya terlihat dalam. Wajah Ana terkubur di antara bantal, dan selimut putih berbulu angsa yang lembut, hanya separuh profilnya yang terlihat. Bulu matanya memproyeksikan bayangan halus di bawah cahaya lilin, tak bergerak sama sekali. Dia berdiri di samping ranjang, napasnya mengembun menjadi kabut putih di udara dingin. Lalu dengan cepat menghilang. Dia menghela napas pelan, suaranya hampir tertutup oleh gemercik api lilin. Nightingale mendekat tanpa suara, menyerahkan sebuah cangkir tembikar. Uap hangat yang lemah mengepul dari bibir cangkir, mengaburkan kontur buku-buku jarinya. Roland menerimanya, kehangatan dari dinding cangkir sejenak mengusir dingin dari ujung jarinya. Dia menyesap air hangat, cairan itu meluncur melewati tenggorokannya. Garis pertahanan baik-baik saja, bisiknya sambil mengembalikan cangkir. Kawanan binatang buas iblis tidak muncul lagi, milisi yang terluka. Semuanya sudah kembali. Nightingale menerima cangkir kosong itu, ujung jarinya tanpa sadar mengusap bibir cangkir. Bagaimana dengan tembok kota? Suaranya sengaja dibuat datar. Karl menggunakan cangkang spesies campuran itu untuk menambal lubangnya. Pandangan Roland tidak berpaling dari sosok yang tertidur di tempat tidur. Dengan krek dan rak kayu, dia mendirikannya di bagian tembok yang runtuh. Dia tahu Nightingale sedang mengalihkan topik, tapi begitu melangkah masuk ke ruangan ini, pandangannya, pikirannya, tak tertahankan tertarik dan terpaku pada wajah pucat dan tenang itu. Sudah 7 hari, suaranya tenggelam, seperti batu yang jatuh ke sumur dalam. Di atas spray, kulit punggung tangan Ana halus, memancarkan warna merah muda pucat yang sehat, sebuah kontras yang aneh dengan keheningan koma. Nightingale berjalan ke sisi lain tempat tidur, menggelengkan kepala, helaian rambut hitamnya menyapu bahunya, mana di dalam tubuhnya. Penuh lagi, lebih pekat dari sebelumnya. Tengah malam ini adalah hari kedewasaannya. Dewasa dalam keadaan koma. Roland menatap tajam. Tidak, suara Nightingale seperti es yang ditempa. Mati. Dalam keadaan koma, rasa sakit itu harus dilawan dengan kemauan yang sadar, menyerah, dan mana akan merobeknya dari dalam. Roland menarik sebuah kursi kayu bertinggi punggung. Kaki kursi menggesek lantai batu pualam, mengeluarkan suara gesekan yang menusuk. Dia duduk, tubuh condong ke depan, kedua tangan tergenggam di atas lututnya, buku-buku jarinya memutih karena tekanan. Aku ingat kau bilang, betapapun sakitnya, kesadaran akan tetap terjaga. Ya, suara Nightingale semakin rendah, pandangannya tertuju pada api lilin yang bergoyang. Di Asosiasi Kerjasama Penyihir, ada yang mencoba menggunakan obat tidur. Saat rasa sakit datang dia terbangun, lalu tidak pernah punya kesempatan melawan lagi. Ruangan tenggelam dalam keheningan singkat, hanya sesekali api lilin meletupkan bunga api kecil. Angin dingin di luar jendela meraung menyelinap melalui celah-celah, mengeluarkan lolongan melengking. Sebuah tangan hangat dengan lembut menekan bahu Roland yang tegang. Suara Nightingale terdengar lembut seperti sebelumnya, seperti salju yang mencair.
Aku telah melihat terlalu banyak kematian penyihir. Tali gantungan, api, alat penyiksaan bangsawan. Tapi Ana berbeda. Dia dibutuhkan dihargai. Yang mulia, bahkan jika dia tidak bisa bangun malam ini, dia sudah menemukan gunung sucinya. Roland menutup mata. Dalam kegelapan, gambaran pertemuan pertama muncul di dalam sangkar. Seorang gadis bertelanjang kaki dengan pakaian kompang-camping. Mata jernihnya seperti danau yang belum ternoda, menatapnya dengan tenang. Gambaran itu berubah nyala, api oranye merah melompat di ujung jarinya. Dia menunduk fokus memotong logam. Percikan api berhamburan, tubuhnya ringan seperti sehelai bulu saat pingsan di pelukannya. Aku sudah memuaskan rasa ingin tahu yang mulia. Sekarang bisakah yang mulia membunuhku? Aku hanya ingin berada di sisi yang mulia, itu saja. Binatang buas iblis tidak akan membunuhku, aku akan mengalahkannya. Suara-suara itu bergema di benaknya. Roland membuka mata lagi, riak di dasar matanya ditekan dengan paksa. Aku akan menemaninya sampai saat terakhir. Aku juga, bisik Nightingale. Dan, terima kasih. Sore hari, Nanafa juga datang. Sosok kecilnya terbungkus jubah bulu tebal. Rambut pirangnya dihiasi butiran salju halus yang belum meleleh. Mendengar kabar itu, mata birunya yang jernih langsung dipenuhi air. Tapi wajah kecilnya menegang kencang, bersikeras untuk tinggal. Roland terpaksa mengatur agar Tigu Pain menginap di lantai 2 kastil. Ayah pedagang kayu itu melirik putrinya dengan cemas. Akhirnya dia mengikuti pelayan pergi. Malam tiba. 3 orang di dalam kamar duduk mengelilingi tempat tidur. Nanafa membawa bangku kecil, menempel erat di samping kursi Roland. Nightingale bersandar di dinding jauh. Sosoknya setengah melebur dalam bayangan. 2 lilin di atas penyangga lilin menyala. Lilinnya menetes perlahan, mengeras, membentuk jejak air mata putih yang tidak beraturan. Cahaya api memantulkan bayangan ketiganya di dinding, memanjang dan memendek berubah dalam keheningan. Tidak ada bunyi lonceng. Waktu menjadi kental dalam pembakaran sumbu lilin yang lambat. Angin dingin terus-menerus menepuk kusen jendela, menghasilkan ritme monoton dan keras kepala. Rasa kantuk merayap di kelopak mata Roland. Ia berkedip, mengusir kantuk itu. Saat itulah, Nightingale di dekat dinding tiba-tiba berdiri tegak, suaranya rendah. Dimulai. Dalam pandangannya, gumpalan kekuatan magis hijau yang tenang di dalam tubuh Ana tiba-tiba mendidih. Seperti kolam dalam yang dilempari batu. Inti apinya berubah dari putih menyala menjadi gelap redup. Energi liar ditarik, dikompresi ke dalam oleh kekuatan tak kasat mata, bergeliat keras, berguling-guling. Roland tidak bisa melihat kekuatan magis, tapi ia segera merasakan keanehan. Di ujung penyangga lilin, nyala api oranye merah yang tadinya stabil mengarah ke atas. Tanpa peringatan mulai goyah ke kiri dan kanan. Tidak ada angin di dalam ruangan, namun cahaya nyala api dengan cepat meredup. Seakan disedot, dilahap dengan rakus oleh kegelapan di sekitarnya. Lalu, di ujung api, semburat oranye hangat itu mulai merembeskan warna hijau zamrud yang aneh. Dingin. Warna hijau itu seperti tinta yang menetes ke air jernih, cepat meresap, menyebar, merendam seluruh nyala api dari dalam keluar. Cahaya lilin menjadi redup, segala sesuatu di ruangan diselimuti, bayangan hijau yang menyeramkan. Ana di tempat tidur tetap tertidur, wajahnya tenang. Napasnya sama sekali tidak menyadari perubahan dramatis di sekitarnya. Pipinya diterangi cahaya hijau, memancarkan kilau transparan yang tidak manusiawi. Cahaya lilin hampir sepenuhnya lenyap, bukan padam, tapi warna hijau zamrud itu benar-benar melahap sisa-sisa warna oranye terakhir. Kegelapan seketika menelan ruangan, gelap gulit. Tapi kegelapan ini hanya berlangsung 1 atau 2 detak jantung. Cahaya menyala kembali. Di atas penyangga lilin, 2 berkas api menyala dengan tenang. Tapi mereka bukan lagi api oranye kuning yang hangat, mereka murni. Dingin. Hijau zamrud seperti giok kuno dari kolam dalam. Seluruh ruangan diterangi cahaya hijau yang aneh ini. Wajah Roland, Nightingale, Nanafa, semuanya disinari warna hijau. Mereka saling memandang. Di dalam pupil mereka,
terpantul bayangan hijau satu sama lain yang penuh kecemasan dan keraguan. Saat itulah, erangan sangat lemah terdengar dari tempat tidur. Pandangan ketiganya langsung terfokus. Bulu mata panjang Ana bergetar, seperti kepakan sayap kupu-kupu. Lalu, dengan perlahan, ia membuka matanya. Sepasang mata biru danau yang jernih itu, dalam sorotan cahaya lilin hijau zamrud, tampak sangat dalam dan tenang. Ia berkedip, pandangannya secara akurat menemukan Roland. Sudut bibirnya melengkung naik sedikit, membentuk busur lembut. Ia mengulurkan tangan kanannya, membuka telapak tangan, menyodorkannya ke hadapan Roland. Telapak tangannya pucat, ruas jarinya ramping. Sekumpulan kecil api hijau zamrud muncul tanpa suara dari telapak tangannya. Ia terbakar dengan tenang, bentuknya stabil. Tidak ada gelombang panas yang terpancar, malah memancarkan cahaya redup yang tertahan. Roland terdiam, ia menatap api aneh itu, lalu menatap mata Ana yang tersenyum. Sebuah kesepahaman tanpa kata mengalir di udara. Ia ragu-ragu, perlahan mengangkat tangan kanannya, menjulurkan jari telunjuknya ke arah api hijau zamrud itu. Saat ujung jarinya menyentuh api, rasa terbakar yang diantisipasi tidak datang. Sebuah kehangatan yang lembut, seperti dibungkus aliran sungai musim semi, merambat dari ujung jari. Dengan lembut meresapi seluruh jari, bahkan mengusir hawa dingin malam musim dingin. Pagi hari berikutnya, lapangan kastil diselimuti lapisan tipis embun beku. Nightingale telah membereskan perlengkapannya. Seekor kuda chestnut yang kuat mendengus di sampingnya, menghembuskan gumpalan uap putih. Dia yang pertama. Penyihir yang selamat melewati hari kebangkitan tanpa cedera. Suara Nightingale penuh kegembiraan yang tertahan, pipinya memerah karena dingin dan kegirangan. Aku harus membawa kabar ini kembali, untuk semua orang. Roland berdiri di anak tangga, napas putihnya terlihat jelas dalam cahaya pagi. Tunggu sampai bulan iblis berakhir baru pergi, lebih aman. Tidak bisa menunggu. Nightingale dengan lincah melompat ke atas kuda, gerakannya gesit. Musim dingin ini, masih ada saudari perempuan yang bergulat di ambang hidup dan mati. 1 hari lebih awal, mungkin bisa menyelamatkan 1 nyawa lagi. Ia menarik kendali. Kuda melangkah di tempat. Hari kebangkitanmu sendiri kapan? Tanya Roland terakhir kali. Nightingale menoleh dari atas punggung kuda. Cahaya pagi menggarisbawahi kontur wajahnya. Akhir musim dingin, awal musim semi. Ia melambaikan tangan, suaranya terbawa angin. Jangan khawatirkan aku. Belakangan ini, rasa sakitnya sudah semakin berkurang. Suara derap kuda terdengar, menginjak-injak embun beku putih di lapangan. Sosoknya segera menghilang di luar gerbang kastil. Hanya meninggalkan jejak tapal kuda yang jelas, dan kabut putih yang perlahan menghilang. Roland tetap berdiri di tempat, memandang arah kepergiannya, berpikir dalam-dalam. Kata-kata terakhir Nightingale, seperti batu yang dilemparkan ke danau hati, membangkitkan riak-riak gelombang. Dia berbalik kembali ke ruang baca. Kayu bakar di perapian berderak, mengusir hawa dingin di dalam ruangan. Ia duduk di depan meja tulis. Ujung pena bulu dengan lembut menyentuh kulit kambing yang masih kosong, meninggalkan titik tintaka kecil demi kecil. Setelah bangun, Ana berkata, ia sama sekali tidak merasakan sakit. Ini sangat berbeda dengan nasib pasti yang digambarkan Nightingale, penderitaan neraka pada hari kebangkitan seorang penyihir. Penyihir adalah wadah yang dipenuhi kekuatan magis. Tidak bisa dilepaskan menyebabkan wadah rusak. Roland bergumam pelan. Ujung tenah tanpa sadar menggores garis-garis di atas kertas. Setahun terakhir, Ana hampir setiap hari menggunakan kemampuannya dengan intens, menempa, memotong, bertempur. Sedangkan Nightingale, kemampuan menghilangnya bahkan lebih sering digunakan, bahkan pernah dipaksa untuk berlatih. Sering digunakan. Pembalasan berkurang. Mata Roland perlahan bersinar. Sebuah dugaan berani terbentuk di pikirannya. Ia tiba-tiba berdiri, kaki kursi menggesek lantai dengan suara pendek. Ia segera menemukan Nanafa di taman, sedang mencoba menghidupkan kembali seekor burung gereja yang kaku beku dengan kemampuannya. Gadis kecil itu berjongkok di atas salju, tangan mungilnya dengan lembut membilu bulu burung yang dingin. Wajahnya penuh konsentrasi.
Nanafa, Roland berjongkok, nadanya serius. Mulai hari ini, kamu perlu meningkatkan latihan. Saat tidak ada korban luka di garis pertahanan, sembuhkan hewan kecil apapun yang bisa kamu temukan, atau latih penyembuhan paling presisi. Nanafa mengangkat kepala. Mata birunya tampak bingung, namun melihat ekspresi serius Roland, ia tetap mengangguk kuat, mengepalkan tinju kecilnya. Beberapa hari kemudian, di halaman belakang, kastil didirikan sebuah gubuk kayu sederhana untuk menahan angin dan salju. Di bawah gubuk, beberapa bagian logam dan perkakas ditumpuk. Di tanah lapang di tengah, Anna sedang melakukan latihan baru. Ia berdiri di depan selembar pelat besi tebal, ekspresinya fokus. 2 meter darinya, di permukaan pelat besi, sebuah nyala, api hijau zamrud sebesar ibu jari berdiri dengan tenang. Nyala api itu tidak bertumpu pada bahan bakar apapun, ia ada begitu saja, bentuknya stabil. Kemudian, ia mulai berayun perlahan ke depan dan belakang, seakan mengangguk pada Anna. Roland berdiri di samping mengamati. Ia bisa merasakan suhu udara di sekitar api itu hampir tidak berubah, sangat berbeda dengan saat Anna melepaskan api bersuhu tinggi sebelumnya. Tiba-tiba, warna nyala hijau zamrud itu menggelap, berubah menjadi hijau pekat. Bersamaan, gelombang panas tinggi yang jelas menyebar seketika, membuat udara di sekitarnya sedikit terdistorsi. Tapi sedetik kemudian, panas menghilang, warna kembali hijau zamrud, suhu pun turun kembali. Keringat halus membasahi dahi Anna, tapi matanya bersinar. Ia mencoba membuat nyala api itu bergerak perlahan ke samping sangat lambat, seperti eceng gondok di air. Kemudian, ia mengangkat tangan satunya. Telapak tangannya dengan susah payah mengumpulkan nyala api hijau zamrud kedua yang lebih kecil, lebih samar. Dua nyala api ada bersamaan. Tapi napas Ana jelas menjadi terengah, kontrolnya pun tampak kaku. 5 meter adalah batas saat ini. Ana lelah menarik kembali apinya, berkata pada Roland. Begitu api menjauh lebih dari 5 meter darinya, ia akan menghilang tanpa suara. Roland mengangguk, mencatat dengan cepat di buku catatan yang dibawanya. Suhu terkontrol, bentuk bisa diubah, bisa ada banyak tapi kontrol menurun, ada batas jarak. Sementara dinamai api hati. Garis pertahanan perbatasan sementara tenang, hanya gangguan sporadis binatang buas iblis. Roland punya lebih banyak waktu merencanakan masa depan. Di atas peta kasar kota perbatasan, ia menggambar sebuah lingkaran dengan arang di selatan kastil. Di sini, rencanakan sebagai area permukiman penyihir, katanya pada Karl yang bertanggung jawab atas konstruksi. Rumah bata 2 lantai, rencana jalan dan saluran pembuangan yang seragam. Ia sempat mempertimbangkan mencampur penyihir dengan penduduk kota, tapi segera membatalkannya. Para penyihir yang akan datang itu, kebanyakan telah menderita, wataknya sulit ditebak, sedangkan ketakutan dan prasangka penduduk kota terhadap penyihir juga tidak bisa hilang dalam semalam. Tinggal terkonsentrasi, dikelola terkonsentrasi. Ia membentangkan kulit kambing baru, mulai merancang peraturan sementara pengelolaan penyihir. Setelah menulis judul, ujung pena tergantung lama. Bagaimana mengelola sekelompok individu dengan kekuatan luar biasa dan pengalaman hidup yang sulit. Tidak ada presiden yang bisa diikuti. Ia hanya bisa meminjam pengetahuan manajemen perusahaan yang samar dari ingatannya, menggabungkan dengan kondisi nyata wilayah, merangkai satu persatu dengan susah payah. Ia tahu draft ini pasti penuh celah, tapi jika tidak dilakukan, maka tidak akan pernah ada awal. Berpeluk tubuh di kota perbatasan berkembang lambat, waktu tidak menunggu, bayangan kehendak ilahi, mungkin sudah mengendap di balik bulan merah. Pena bulu berdesir di atas kertas, menuliskan pasal-pasal yang masih kaku. Di luar jendela, salju turun lagi, kepingan salju halus menutupi halaman tanpa suara. Tepat saat itu, pintu ruang baca diketuk. Penasihat kepala Barov membuka pintu masuk, membawa serta hawa dingin. Janggutnya yang memutih, dan bahunya diselimuti salju yang belum meleleh. Ia mengibaskan salju dari tubuhnya, memberi hormat pada Roland. Wajahnya agak muram. Yang mulia, utusan dari benteng Longsong. Datang lagi. Pelo Helmong berdiri di dermaga sederhana kota perbatasan. Angin dingin seperti pisau mengiris pipinya.
Ia mengencangkan mantel bulu tebal, memperhatikan bulu penjaga keluar dari gubuk kayu, mengawasi dengan waspada kapal yang berlabuh dan para awaknya. Melompat dari geladat yang bergoyang, menginjak papan kayu yang bergorit menuju dermaga. Pelo menunjukkan identitasnya pada penjaga. Seorang penjaga membawa seekor kuda, menemaninya menapaki jalan bersalju menuju kastil. Rumah-rumah di kedua sisi jalan kebanyakan tertutup rapat, tapi asap mengepul dari cerobong. Di jalanan juga tidak terlihat mayat kelaparan atau pengungsi panik. Ini jauh dari gambaran mengerikan bulan iblis yang dibayangkan Pelo. Ruang tamu kastil, perapian menyala dengan baik. Roland sekali lagi menyiapkan hidangan, kaki babi panggang yang kecoklatan berkilau berminyak, irisan ikan kering tersusun rapi, serta sup sayuran yang masih mengepul panas. Pelo menyantap makanannya tanpa merasakan nikmatnya. Saat hidangan penutup dihidangkan, ia mengeluarkan sebuah surat terbungkus kulit kambing berkualitas, disegel dengan lak merah menyolok, menyerahkannya dengan kedua tangan. Yang mulia, ini adalah dokumen mendesak dari kota raja. Roland membelah segel lak itu dengan tegas menggunakan pisau makan. Ia mengeluarkan kertas surat. Matanya menyapu cepat tulisan di atasnya, gerakannya tiba-tiba terhenti. Kertas itu bergetar halus di antara jari-jarinya. Ekspresi wajahnya kosong sejenak, seperti tak bisa memahami apa yang baru dibaca. Lalu alisnya berkerut rapat, bibirnya terkunci menjadi garis lurus. Raja Wimbledon II tewas dibunuh. Pelakunya adalah putra sulung Goron. Pangeran kedua Tifeko mengumumkan penghentian perebutan tahta, memerintahkan semua pangeran dan putri segera kembali ke kota raja. Roland mengangkat kepala, tepat bertemu pandangan Pelo yang penuh emosi kompleks. Di dalamnya ada permintaan maaf, ada kepasrahan, mungkin juga ada secercah belas kasihan yang nyaris tak terlihat. Begitu rupanya. Roland langsung paham makna di balik dokumen ini, dan rencana sang adipati di benteng longsong. Apapun pilihannya, jalan ke depan tampak dipenuhi duri. Ia membersihkan tenggorokan, melipat kembali surat itu dengan lambat namun stabil. Saya mengerti. Lalu, rencana yang mulia. Pelo bertanya dengan hati-hati. Bulan iblis belum berakhir, tanah beku bersalju. Suara Roland datar tanpa gelombang. Jika saya pergi, bagaimana dengan rakyat kota perbatasan? Kita harus menunggu hingga musim semi. Pelo membuka mulut, akhirnya menelan semua kata-kata diplomatis itu. Ia hanya mengangguk. Saya mengerti. Roland memanggil pelayan, meminta kertas dan pena. Ia membungkuk di atas meja menulis cepat, bulu pena meluncur meninggalkan garis-garis lancar di atas kertas. Selesai menulis, ia mencapnya dengan segel lilin cair menggunakan stempelnya, lambang status sebagai penguasa kota perbatasan. Ia menyerahkan surat balasan kepada Pelo. Pelo menerimanya, melirik alamat penerima yang tercetak jelas di sampul surat A, kepada Pangeran Kedua Grey Castle, Tifeko Wimbledon, tidak menggunakan sebutan hormat raja atau yang mulia. Hati Pelo tenggelam, ia menyimpan surat itu dengan hati-hati di dalam mantelnya, memberi hormat pada Roland sebelum pergi. Saat berbalik meninggalkan ruangan, surat di balik ngalkan ruangnya terasa seperti sepotong besi yang mendingin, menekan keras di dada. Pintu ruang tamu tertutup perlahan. Roland berdiri sendirian di depan perapian, api yang menari-nari memantulkan bayangan cahaya dan gelap di matanya yang dalam. Di luar jendela, salju tampak turun semakin deras.